Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya membaca satu kisah yang menarik sekali. Kisah mengenai seorang Brasil, Amerika Latin. Di kisah ini adalah seorang yang kaya raya bernama Ten Chiquinho Scarpa. Orang ini satu kali bikin heboh dunia karena dia membeli satu buah mobil bernama Bentley. Harganya 1 juta US dollar, kurang lebih 13 miliar. Dan dia berkata bahwa saya akan kuburkan akan Bentley saya ini. Supaya nanti kalau saya itu mati dan saya itu ada di dunia sana, saya masih bisa naik mobil mewah Bentley. Ketika dia lakukan hal itu, Bapak Ibu, diumumkan itu di banyak koran, saudara, dia panggil reporter, dia masukkan media sosial. Oh, saudara tahu apa yang didapat? Kritikan yang tajam dan luar biasa banyaknya. Karena orang berkata begini, kenapa harus beli mobil mewah kayak begitu, dikuburkan sia-sia dong? Kenapa tidak disumbangkan uangnya untuk orang-orang miskin? Kenapa tidak disumbangkan uangnya untuk orang-orang yang membutuhkan? Daripada beli mobil 13 miliar dan hanya dikuburkan begitu. Supaya engkau nanti naik di dunia sana. Apa benar bisa naik di dunia sana? Egois banget engkau ini. Dia menuai begitu banyak kritikan-kritikan. Orang bilang hate speech. Begitu banyak komentar-komentar yang sangat negatif dan miring. Padahal kalau mau dipikir-pikir Bapak Ibu sama-sama, uangnya sendiri. Uangnya sendiri, dia mau beli apa aja kan urusan dia. Tapi itulah dunia kita. Dikritik habis-habisan. Dan dia sudah sebut tanggalnya. Kapan mobil ini akan dikubur. Jadi dia undang wartawan dari mana-mana datang. Orang banyak datang mau lihat. Benar tidak dia kubur mobilnya. Yang baru dia beli. Lalu saudara, sebelum mobil itu, jadi betul-betul digali tanahnya. Dan saudara, betul-betul mobil itu dimasukkan. Sebelum mobil itu dimasukkan, dia kasih komentar, speech, pidato, singkat. Dia katakan bahwa sebentar lagi saya akan masukkan mobil ini. Semoga nanti di dunia sana saya naik mobil mewah. Tetapi ada satu yang dia katakan. Anda semua mengkritik saya dari seluruh dunia. Karena saya akan kuburkan mobil mewah. Dan Anda berkata, sayang kok dikubur. Kenapa tidak dijual, uangnya dibagikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang miskin. Tapi saya ingin mengatakan, berapa banyak dari kita yang diam-diam kita menguburkan organ tubuh kita. Kita mati, paru-paru kita, jantung kita, ginjal kita, mata kita, organ tubuh kita yang harusnya masih bisa dipakai orang lain. Tapi kita kuburkan karena kita mati. Mana yang lebih mahal? Organ tubuh itu atau mobil saya? Dia ucapkan ini dan semua orang terkejut, terperangah. Benar juga yang dia omong. Berapa banyak orang mati dan organ tubuhnya yang harganya itu jauh lebih tidak bisa dibeli di toko. Itu organ tubuh harganya miliar demi miliar. Orang lain masih bisa pakai. Kok dikubur begitu aja? Dari sanalah orang tahu bahwa sebenarnya dia kubur mobil itu bukan supaya dia nanti di dunia sana akan naik mobil mewah. Orang kaya itu juga ngerti dan pinter. Kalau enggak mungkin dia kaya. Dia ngerti bahwa tidak mungkin di dunia sana dengan kubur mobil di sini, di dunia sana akan naik mobil. Tidak. Tapi yang dia lakukan satu hal. Yaitu dia menarik perhatian dunia kepada dia. Dan apa yang dia akan ucapkan. Kenapa? Karena dia, kalau tidak salah, dia adalah pemimpin organisasi penyumbang donor
organ tubuh. Dia harus berbuat sesuatu yang spektakuler supaya dunia memperhatikan dan melihat dia. Di tengah arus dunia yang begitu sibuk dan tidak memperhatikan orang lain, dia harus berpikir dan putar otak gimana caranya supaya orang menyadari bahwa kita itu sebenarnya menguburkan banyak sekali organ tubuh yang sangat penting orang lain bisa pakai. Dan dia harus lakukan itu dengan menguburkan satu mobil seharga $1 juta. Saya ketika membaca ini dan saya lihat videonya di YouTube, saya bilang, this guy is very smart guy. Ini orang pandai luar biasa. Pandai untuk menarik perhatian dunia kepada apa yang penting yang dia ingin sampaikan, yaitu mendonorkan organ tubuh supaya jadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, di dalam dunia ini manusianya 7 miliar lebih. Kalau saudara tidak pandai-pandai untuk mencari perhatian, akan sangat sulit hidup dalam dunia ini. Orang yang sukses adalah orang yang awalnya pandai mencari perhatian, mencuri perhatian, mendapatkan perhatian. Saudara boleh buka pabrik, saudara boleh punya perusahaan, saudara. Engkau boleh punya produk, tapi kalau Anda tidak pandai untuk membuat orang memperhatikan produk saudara, you will never success. Anda tidak akan sukses. Orang sukses adalah orang yang pandai sekali membawa dunia melihat kepadanya, kepada apa yang dia lakukan, kepada produk yang dia ciptakan, dan merasa butuh kepada apa yang dilakukan. Orang itu akan sukses. Kenapa ada papan billboard di mana-mana? Itu kan untuk menarik perhatian saudara. Walaupun hanya 3 detik, 4 detik. Bagaimana bisa supaya billboard kita dilihat orang lebih lama? Taruhnya harus di dekat perempatan jalan. Ketika orang kena lampu merah, dia akan lihat dan baca billboard saudara. Itu Anda sedang kita dicuri perhatian kita. Perhatian kita sedang ditarik oleh billboard. Nonton film bagus-bagus, iklan. Apa gunanya iklan? Menarik perhatian saudara. Sukses itu dimulai dari mana? Saudara mampu menarik perhatian orang kepada saudara. Nah, di dunia yang begini banyak orang, kita harus mampu menarik perhatian. Agnes Monica sangat berambisi untuk menjadi penyanyi kelas internasional, kelas dunia. Dia tidak hanya ingin menjadi orang yang terkenal di negerinya sendiri. Makanya dia harus tinggal di Los Angeles. Baru-baru ini dia buat sebuah album, titlenya X. Dengan lagu yang sangat terkenal, baru saja di launching. Long as I get paid. Videonya keren, 6 menit lebih. Saya sempatkan lihat videonya yang bikin orang luar negeri. Gak gampang, dia pilih orang top-top. Ahli fotografer, ahli video, ahli edit. Dia pilih perusahaan yang top untuk membuat video klipnya. Dan sudah di launching. Kenapa? Karena kalau kita mau ada di dalam panggung internasional sebagai seorang singer, kita harus mampu berbuat sesuatu untuk menarik perhatian dunia internasional. Kalau tidak, nggak bakal bisa. Nah, di dalam dunia yang 7 miliar lebih ini, 7 miliar manusia lebih, semua manusia berdoa. Orang Kristen mungkin sekitar 2 miliar lebih. Orang Kristen berdoa semua. Mana yang Tuhan akan perhatikan lebih dahulu? Saudara atau orang lain? Itu sebabnya kita harus pandai untuk kita bisa menarik perhatian Allah. Nah, hari ini saya akan bicara mengenai itu. Winning God's attention. Memenangkan akan perhatian Allah bagi kita. Menarik Allah supaya Allah itu mau lihat kita. Allah lihat kita. Allah perhatikan kita. Itu kunci doa kita dijawab. Yaitu ketika Allah memperhatikan saudara dan saya. Amin, saudara.
Ingat baik-baik, di dunia ini orang Kristen 2 miliar lebih. Kalau Anda itu tidak outstanding, Anda itu tidak begitu luar biasa, bagaimana mungkin Allah lihat saudara? Di tengah 2 miliar lebih manusia yang sedang berdoa. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang bernama Raja Hizkia. Bagaimana Raja Hizkia hidup, bagaimana dia itu memiliki sesuatu yang spesial dalam hidup, sehingga ketika dia berdoa Allah langsung perhatikan dia. Allah jawab dia. Dan dia diberkati. Nah, apa yang harus kita miliki supaya kita bisa menarik perhatian Allah? Apa yang harus kita lakukan supaya mata Allah tertuju pada kita? Di tengah 2 miliar manusia di dunia ini, supaya begitu cepat Allah lihat kita. Apa yang harus kita lakukan? Karena banyak orang berkata, saya berdoa, saya berpuasa, saya hampir setiap hari ke gereja. Kenapa Allah tidak dengar? Jangan-jangan Anda lakukan sesuatu yang salah. Jadi kunci doa diberkati adalah saudara bisa mendapatkan perhatian Allah. Ketika Allah perhatikan saudara, lain. Itu sama seperti di tengah kerumunan puluhan ribu orang. Saudara sedang ingin lihat Bapak Presiden lewat dengan limusinnya. Ternyata sungguh-sungguh Bapak Presiden lewat dengan limusin pelan-pelan. Begitu sampai di depan saudara, itu kaca film yang hitam itu turun. Lalu Bapak Presiden lihat langsung kepada saudara bertatapan mata. Dan dia lambaikan tangan. Oh, saya percaya engkau pulang gak bisa tidur. Saudara bilang, heran di tengah puluhan ribu orang. Bapak Presiden lihatnya hanya ke saya. Hanya dada-dadanya ke saya. Nah, apa yang membuat Allah itu melihat saudara, lalu mendengar saudara, dan menjawab saudara? Nomor 1, kita harus mempunyai hati yang besar bagi Allah. Have a big heart for God. Punya hati yang besar bagi Allah. Buka hati saudara lebih besar bagi Allah. Jangan sempit-sempit hatinya bagi Allah. Mari lihat di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 3. 2 Raja-Raja 18 ayat 3 berkata begini. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Kayaknya gak ada yang spesial di ayat ini kan? Coba baca lagi. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Itu kayaknya biasa. Banyak tokoh alami dan lakukan itu. Tapi yang kalimat belakangnya ini nggak biasa nih. Tepat seperti yang dilakukan Daud, bapak leluhurnya. Artinya bahwa Hizkia itu hidup. Dia lakukan segala sesuatu yang benar, mencontoh hidup Daud. Daud itu siapa? Daud adalah biji mata Allah. Daud itu siapa? Daud adalah orang yang sangat berkenan di hati Allah. Itu Daud. Dan Hizkia mencontoh kehidupan semua Daud di dalam hidupnya. Dan itu yang membuat Allah memperhatikan dia. Ini sesuatu yang indah. Hidup itu harus apa? Menyenangkan hati Allah. Apa sih yang dilakukan Daud? Ya ini. Bagaimana Daud hidup dari dia masih sangat remaja sampai dia menjadi seorang raja. Dia belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Meskipun dia pernah berbuat dosa, tapi ingat dia lakukan itu dari masa muda sampai masa tuanya. Daud itu belajar hidup menyenangkan hati Allah. Dan itu dicontoh oleh Hizkia. Pertanyaan saya, apakah saudara hidup menyenangkan hati Allah? Apakah saudara hidup menyenangkan diri sendiri atau engkau hidup menyenangkan Allah? Apakah engkau mengejar satu kehidupan yang menyenangkan hati Allah atau engkau mengejar kehidupan yang hanya untuk memuaskan diri kita sendiri? Kristen boleh sama Kristen.
Tapi siapa yang mengutamakan Allah dan yang punya hati yang besar bagi Allah, mau belajar menyenangkan Allah, itu yang dapat perhatian Allah. Amin Bapak Ibu. Hidup itu memimpin banyak orang menyembah Allah yang benar. Itu dilakukan Hizkia. Dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Jadi bangsa ini sudah hidup menyembah berhala. Hatinya sudah memperhatikan Allah-Allah yang berbeda dan dewa-dewa. Hizkia hidup, itu dihabisin, dihancurkan semua. Supaya dibawa kembali orang-orang ini untuk hidup bagi Allah Yehova. Dan Allah senang ini. Itu sebabnya Hizkia diperhatikan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, ini yang indah. Coba kita lihat lagi. Hidup mengasihi Allah secara total ada dalam Hizkia. Dalam ayat yang kelima. Ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada lagi yang sama seperti dia. Kalau dia itu hidup kayak begitu, gimana Tuhan tidak perhatikan dia? Di tengah generasi yang mungkin juga menyembah Allah, dia yang paling mencolok. Karena dikatakan tidak ada raja sebelum dia, sesudah dia, yang hatinya seperti itu bagi Allah. Jadi kalau saudara itu mau diperhatikan Allah, contohlah hidupnya. Bahwa kita harus hidup punya hati bagi Allah. Bahwa kita harus belajar hidup melayani dan membawa orang lain menyembah Allah. Bahwa kita harus hidup sedemikian rupa. Dikatakan percaya kepada dia, mencintai dia. Dibandingkan dengan yang lain-lain, Anda muncul di atas permukaan. Itu Anda luar biasa. Kalau Anda berdoa, Tuhan pasti mendengar, Tuhan pasti menjawab. Bapak Ibu, di dunia ini restoran itu ada ratingnya. Restoran paling top di dunia itu mendapat simbol dan logo The Michelin. Jadi kalau ada restoran itu diklasifikasikan restoran dengan logo Michelin. Michelin itu adalah satu standar restoran paling top di dunia. Udah 100 tahun umurnya, dimulai dari Prancis. Itu restoran gak sembarang restoran. Kalau makan di sana, jari dipilihin ke menu mana aja, duding begitu aja, ngawur-ngawur begitu, makanan keluar pasti enak. Itu segala macam menu pasti enak. Dan bukan hanya enak, didesain dengan bagus, didekorasi dengan bagus, diperhatikan ruangannya didekor dengan bagus, piring, sendok, semua bagus, makanan yang datang bagus, dan aturan main, mana keluar dulu, mana kemudian, mana berikutnya, terus itu diperhatikan. Restoran-restoran dengan logo atau mendapatkan Michelin, itu gak banyak. Di Singapura itu juga gak banyak. Di Indonesia saya gak tahu, Jakarta ada satu mungkin. Saya nggak tahu. Nah, ada seorang yang sangat hebat, chef, namanya Sebastian Bras. Restorannya dia itu sudah dapat Michelin, penghargaan Michelin sebagai restoran dengan kualitas top dunia. Bintang 3, bintang 1, 2, 3. Dia udah dapat bintang 3 sejak tahun 1999. Terus itu dipertahankan bintang 3. Turun 1 itu masalah. Orang akan berkurang kepercayaannya. Jadi bagaimana dia mempertahankan bintang 3-nya terus di restorannya.
20 tahun. Baru-baru ini, September 2017, dia kirim surat kepada Michelin Pusat dan meminta supaya restorannya itu dikeluarkan dari standar Michelin. Udah saya nggak mau pakai Michelin lagi. Kenapa? Dia bilang stres. Stres karena tiap hari harus bikin makanan dengan standar Michelin yang sempurna. Itu kalau kena orang Indonesia di foto setengah jam nggak selesai makanannya. Selak dingin makanannya. Dia minta dikeluarkan dari grup Michelin, pengakuan Michelin. Karena dia bilang saya stres karena tiap hari harus ikut standar Michelin. Supaya selalu top. Dia bilang saya stres. Gak punya banyak waktu buat istri dan anak. Gak bisa banyak lakukan macam-macam dalam hidup ini. Bikin makanan itu stres karena tekanannya tinggi sekali. Untuk harus menghasilkan yang prima. Harus bisa menciptakan menu baru terus menerus. Jadi dia bilang saya minta keluar September lalu. Bukan berarti kemudian dia menurunkan standar. Tapi dia bilang saya ingin kerja itu dengan bahagia, dengan sukacita, dengan kreasi tanpa tekanan. Kalau sekarang ini 20 tahun saya hidup karena tekanan. Pak Hani sih belum pernah masuk restoran dengan kategori Michelin. Saya kalau masuk restoran model begitu stres saya. Stres bayarnya saudara. Waktu makan gak stres, waktu keluar bayar, stres. Karena semua restoran Michelin tidak ada yang murah. Mahalnya minta ampun. Satu orang makan di sana jutaan rupiah. Bayangkan kalau saudara makan 5 orang, berapa bayarnya? Jadi Pak Hani menghindari Michelin. Michelin itu jagonya 2. Satu bikin ban mobil, satu bikin standar restoran paling top dunia. Kapan-kapan saudara boleh coba itu. Mungkin di Jakarta, tinggal Google restoran Michelin di Jakarta. Sampai Singapura, ketik Michelin di Singapura. Begitu aja. Michelin di Kuala Lumpur. Saudara akan dapatkan itu. Bapak Ibu, Sebastian Bras ngalamin stres. Dia tinggalkan semua. Dia mau kerja tanpa stres. Saya ingin bawa kita mengerti. Waktu kita stres, bukan kita lepas semua yang kita miliki. Tapi kita bawa hati kita kembali pada Allah. Waktu kita stres mengalami tekanan, datangnya itu kepada Allah. Mari kita bawa semua kepada Tuhan. Ini penting. Berapa banyak kali kita hidup dalam dunia ini tidak bisa menyembah. Karena kita dibuat stres oleh dunia ini. Oleh pekerjaan kita, oleh tanggung jawab kita. Oleh tuntutan yang ada dalam diri kita. Mari kita belajar. Supaya dalam hidup ini, ketika kita mengalami tekanan, kita mengalami stres dalam hidup, kita bawa hati kita kepada Allah. Mau belajar hidup menyenangkan Allah. Ini penting. Have a big heart for God. Miliki hati yang besar bagi Dia. Maka saudara pasti diperhatikan Allah. Di tengah 2 miliar lebih manusia yang berdoa kepada Allah yang sama. Yang kedua kita lihat bersama-sama. Bagaimana kita bisa dapatkan perhatian Allah? Jawabnya, being fully dependent on God. Jadilah manusia yang bergantung secara penuh kepada Allah. Hizkia ini raja. Punya kuasa luar biasa, punya pasukan luar biasa, punya alat perang luar biasa, punya kekayaan luar biasa. Tapi Hizkia membangun dirinya untuk hidup bergantung kepada Allah. Zaman sekarang manusia kaya dikit udah lupa Tuhan. Pandai dikit udah bilang Tuhan tidak ada. Zaman sekarang itu begitu cepat manusia itu menyingkirkan Tuhan dari dalam hatinya dan hidupnya. Tidak demikian dengan Hizkia. Hizkia adalah orang yang hidup dan hidupnya itu belajar untuk bergantung pada Allah. Bagaimana hidup bergantung pada Allah? Melibatkan Allah
dalam menghadapi tantangan. Orang yang bergantung pada Allah adalah orang yang melibatkan Allah saat dia hadapi sebuah tantangan hidup. Nah, mari kita lihat itu di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat yang pertama. Dikatakan, segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Apa yang didengar? Hizkia itu dikasih kabar bahwa Raja Asyur akan datang dan menyerang dia. Bapak Ibu, Raja Asyur itu sangat terkenal kalau perang menangan. Belum ada bangsa yang kalau Raja Asyur datang perang, Raja Asyur kalah. Yang ada adalah selalu orang-orang itu kalah. Jadi waktu diberitahukan kepada Raja Hizkia bahwa Raja Asyur akan datang dan memerangi dia, langsung pakai baju kabung, merendahkan diri, dan kemudian dia masuk ke rumah Tuhan. Ini namanya hidup mengandalkan Allah. Ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidup, ketika mengalami hal-hal yang sangat besar dalam hidup, dia melibatkan Allah dengan cara masuk rumah Tuhan. Jangan keliru. Hizkia ini orang top. Apa aja dia punya. Raja yang diberkati. Ketika dia mengalami tantangan dan masalah, dia tidak cari karaoke, diskotik. Dia tidak pergi spa. Dia tidak pergi kolam pancing. Tapi yang pertama dia lakukan, masuk ke rumah Tuhan. Dan ini mendapat poin di mata Allah. Bahwa orang kalau mengalami masalah, lalu mencari Tuhan, orang ini dapat poin. Dibandingkan dengan orang yang ketika mengalami masalah, lalu mencari dunia dan jawaban dari dunia. Atau dia mempunyai masalah, lalu dia mengandalkan kekuatannya, kepandaiannya, mengandalkan dirinya sendiri. Itu poinnya lain lagi. Orang yang mengandalkan Allah, poinnya beda. Itu sebabnya kalau kita lihat lagi di dalam ayat 14-15. Ini menarik apa yang dilakukan Raja Hizkia. Dan mungkin saudara dan saya belum pernah lakukan. Saya pernah sih. Tapi entah kalau saudara. Hizkia menerima surat, yaitu surat ancaman. Surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertakhta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Apa yang spesial dari ayat-ayat ini? Ayat 14. Spesial. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Takutnya pasti setengah mati. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Surat itu dibawa masuk hadirat Tuhan. Surat itu dibawa masuk ke dalam rumah Tuhan. Minta Tuhan baca, ini loh ada surat ancaman dari Raja Asyur. Dan ini mengajarkan kita, inilah orang yang hidup mengandalkan Allah. Bergantung pada Allah. Saudara punya surat hutang. Orang hutang gak bayar-bayar. Setumpuk. Bawa itu masuk hadirat Tuhan. Amin. Saudara punya laporan kesehatan yang bintangnya banyak. Bintang kejora. Merah semua. Bawa masuk itu hadirat Tuhan. Saudara mendapat ancaman dari orang. Ambil surat itu. Masukkan hadirat Tuhan. Tuhan Yesus baca, hambamu diancam orang Tuhan. Hizkia melakukan, dia membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Saya pernah bilang tadi kepada saudara, saya pernah lakukan itu.
SMP kelas 3. SMP kelas 3, bahasa Inggris saya itu hancur. Saya SD bagus bahasa Inggrisnya. SMP 1 bagus, SMP 2 bagus, SMP 3 gak bagus karena saya gak suka sama guru bahasa Inggrisnya. Udah diganti. Bahasa Inggris saya hancur. Ulangan tuh bisa dapat 0. Ulangan dapat 3. Pada waktu ujian akhir SMP, saya ambil grammar bahasa Inggris, berlutut di loteng. Saya buka, sambil berlutut saya bilang, Tuhan Yesus, bahasa Inggris itu datang daripada Engkau. Engkau yang ciptakan, hamba-Mu gak bisa. Besok ujian, tolong Tuhan, ini grammar bahasa Inggris. Setengah mati ngertinya, gimana sih ini? Tuhan tolong hamba-Mu supaya bisa. Dan kalau aku bisa Tuhan, aku mau Tuhan bisa pakai itu bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Tadinya saya lempit itu. Lalu saya buka. Saya buka lembaran ini. Hanya 1 lembar sih. Grammar, past tense, present tense, future tense, past, present tense, segala macam. Semua tense itu bikin stres tuh. Saya baca. Begitu saya baca setelah doa. Loh, gampang ini. Loh, begitu. Kalau dulu I was. Sekarang I am. Besok-besok I will. Loh, kok gampang? 12 tenses yang saya tulis, saya bisa semua. Sekali baca. Bisa ini. Kayak orang tuh dibuka ting, langsung ngerti. Itu mengubahkan saya. Bahasa Inggris saya di SMA 10 semua. Dari bahasa Inggris 0, 10 semua. Guru terangkan bisa semua. Saya dapat 10. Tapi kemudian oleh guru saya lihat ditulis 9 di rapot. Protes saya. Pak Guru, saya kan harusnya dapat 10. Kenapa cuma dapat 9? Kau bayar per puluhan, nak. Jadi saya dapat 9. Dengan bekal itulah saya ke Amerika. Saya sekolah Alkitab. Itu bekal saya. Memang penyesuaian. Tapi saya bisa. Puji Tuhan. Itu Tuhan. Dan saya tidak pernah lupa, saya langsung bisa. Dan betul-betul bisa. Sampai sekarang saya bisa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Ini namanya orang yang hidup mengandalkan Dia. Sekarang kita lihat lagi. Melibatkan Allah dalam urusan pribadi. Itu penting. Dan itu yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Bukan hanya di dalam keamanan bagi bangsa dan keselamatan bangsa. Urusan pribadi pun dia mengandalkan Allah. Di dalam Fatsal 20. Ayat 1 sampai 6. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ini berita luar biasa. Keluar dari mulut Nabi besar Yesaya. Bahwa dia akan mati. Sampaikan pesan terakhir pada keluarga. Karena engkau akan mati. Ditekan lagi. Tidak akan sembuh. Ini datang dari Allah suaranya. Saudara lihat. Ayat 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia. Dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Nabi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu.
Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau, dan pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saya baca ini, saya bilang ini luar biasa. Orang di ultimatum mati. Emang Tuhan guyonankah sama kita? Nah. Kasih pesan terakhirmu buat keluarga. Engkau akan mati. Ditekan lagi. Engkau tidak akan sembuh. Nah. Yang bicara nabi besar. Tapi saudara lihat responnya itu. Tidak marah dia. Tidak kecewa dia. Tidak sakit hati dia. Dia tidak tinggalkan Allah. Responnya adalah bergantung pada Tuhan. Dengan berkata, Tuhan ingatlah kiranya. Aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan aku telah melakukan apa yang baik di matamu. 3 ini. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Laki-laki nangis dengan sangat itu apa? Geru-geru. Suaranya kemana-mana itu. Histeris sekali. Nangis. Makanya itu belum sempat Nabi keluar dari istana. Karena istananya besar. Suruh kembali lagi. Balik. Bilang. Aku telah mendengarkan doamu dan melihat air matamu. Siapa di sini kalau berdoa keluar air matanya? Saya ingin saudara mengerti. Allah melihat air matamu. Dan Allah lah yang akan mengusap air matamu. Ini yang indah. Dan tetapi jawaban Allah yang luar biasa apa? Aku akan lakukan semua itu karena aku dan karena Daud hambaku. Untung-untungnya Hizkia itu hidup seperti Daud. Dalam kesalehannya. Makanya dia dijawab. Kita harus hidup, belajar, melibatkan Allah seumur hidup kita. Ini. Saudara tahu yang namanya Jim Carrey. Jim Carrey itu kalau main film lucu-lucu gitu. Bisa bikin muka aneh-aneh, suara aneh-aneh. Jim Carrey. Jim Carrey cerita waktu dia di interview. Dia cerita mengenai masa kecil waktu dia SD. Waktu dia SD. Dia cinta Tuhan luar biasa dia bilang. Sampai saya itu menggambarkan wajah Yesus. Di atas sebuah kertas waktu masih SD. Kelas 6. Dia gambar Yesus. Senang dengan gambar ini. Satu kelas heboh karena dia gambar Yesus. Pulang itu di tengah jalan. Dia dibully teman-temannya. Dia dicegat. Ditanya. Kamu gambar apa? Yesus. Oh rohani ya. Wah diolok-olok. Lalu kertasnya itu diambil. Dilempar ke atas. Kertas itu jatuh. Di air yang basah dan lumpur. Ngadep bawah lagi. Rusak. Marah. Dipukuli teman-temannya itu. Yang bully dia. Dihabisin sama dia. Jatuh. Dia marah karena saking cintanya dia kepada Allah. Sekarang kalau saudara lihat hidupnya. Jim Carrey. Jadi aktor sukses. Sukses. Tuhan punya cara berkati dia. Sukses. Itu sebabnya mari di dalam hidup saudara dan saya. Kita harus belajar hidup mengandalkan dia. Ini. Air mata saja Tuhan lihat. Kalau air mata kita menetes orang lain tertawakan ejek kita. Tidak dia. Dia hargai setiap air mata kita. Ditampungnya di dalam kirbatnya katanya. Itu firman-Nya. Hari ini Bapak Ibu. Mari kita belajar. Satu. Doa kalau mau dijawab Tuhan itu. Bukan masalah menghadap kemana. Bukan masalah suaranya besarnya seperti apa. Bukan masalah pakai baju apa.
bukan masalah jam berapa. Tapi doa yang dijawab Allah adalah doa yang mana orangnya diperhatikan oleh Allah. Harus pandai-pandai saudara itu membuat Allah memperhatikan saudara. Itu yang akan membuat saudara didengar. Orang udah sakit kayak Hizkia. Kok bisa Allah yang sudah ultimatum dia berubah? God change his mind. Dan menambah 15 tahun umurnya. Dan mengusirkan orang Asyur yang mau mencelakakan dia. Allah kirim malaikat malam hari bunuh belasan ribu, puluhan ribu orang tentara Asyur. Raja bangun pagi, lihat tentaranya habis mati. Dan dengar ada kekacauan di negaranya sendiri yang disebabkan oleh Allah. Raja ini mengurungkan niatnya untuk serang Hizkia. Raja ini lari dan pulang. Allah punya cara untuk menolong. Tidak selalu harus perang. Tapi Allah bisa perang ganti kita. Tapi mari kita belajar dalam hidup ini. Punya hati yang besar bagi Allah. Mari kita belajar hidup itu mengandalkan Tuhan. Tiap hari belajar bagaimana supaya Tuhan memperhatikan saya. Di dunia ini jangan jadi orang yang kemudian ikut-ikutan sama orang lain. Saya kalau lihat Facebook, Instagram, ada aja orang. Hampir tiap jam itu upload foto mengenai dirinya. Tujuannya apa? Supaya diperhatikan. Kita itu gak usah upload foto terus-terusan lah. Ada waktunya kita upload, ada waktu kita gak upload. Yang harus kita upload benar-benar tiap hari. Upload doa saudara. Masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan itu akan membuat engkau didengarkan Allah dan dijawab Allah. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya.